Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi webinar siang hari ini. Ini merupakan sesi webinar yang ke-9 kali kalau tidak salah ya, untuk kegiatan webinar dari mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober hari ini. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ningkul Yati, saya dari MIC Enterprise. MIC Enterprise merupakan salah satu global training partner dari Microsoft. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Di mana webinar siang hari ini Bapak Ibu akan membahas tentang Outcome Based Education Model Implementation with Microsoft 365. Di mana webinarnya akan berjalan kurang lebih selama 1,5 jam ke depan dan nanti Bapak Ibu akan diberikan paparan materi tentang dasar-dasar apa itu outcome based education model, kemudian nanti proses penilaiannya seperti apa dengan memanfaatkan model ini, kemudian nanti juga implementasinya seperti apa dengan memanfaatkan layanan yang ada di dalam Microsoft 365. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, kegiatan webinar hari ini akan dibagi menjadi beberapa sesi, yakni sesi pemaparan materi, kemudian ada sesi praktik, dan yang terakhir adalah sesi diskusi dan umpan balik. Nah, pada saat sesi diskusi dan umpan balik, Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan fitur percakapan atau bisa juga memanfaatkan fitur mikrofon. Namun apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan menggunakan fitur mikrofon, mohon bantuan untuk dapat raise hand terlebih dahulu sehingga nanti dapat kami perkenankan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Karena saat ini fitur mikrofon Bapak Ibu kami setting untuk tidak dapat diaktifkan dan nanti apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaannya dapat raise hand terlebih dahulu. Atau juga nanti bisa memanfaatkan fitur percakapan atau fitur chatting yang ada di dalam Microsoft Teams. Nah, di dalam sesi diskusi tersebut Bapak Ibu juga dimohon untuk melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami, sehingga harapannya ke depan apabila Bapak Ibu berjumpa lagi dengan kami dapat hadir dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada hari ini. Baik dari segi pemaparan materi ataupun dari segi kualitas dari materi yang kami sampaikan. Nah, untuk redeem code-nya Bapak Ibu pada dasarnya bisa dilakukan saat ini juga, sehingga tidak perlu menunggu di akhir sesi. Nanti petunjuk untuk melakukan redeem code untuk mempermudah Bapak Ibu melakukan ini, nanti akan kami coba bagikan di kolom percakapan, sehingga mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memeriksa di kolom percakapan. Kemudian Bapak Ibu kami ini himbau apabila Bapak Ibu memiliki bandwidth yang terbatas, kami sarankan Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan fitur incoming video ataupun videonya sehingga nanti dapat jauh lebih nyaman dalam menyimak keseluruhan materi webinar siang hari ini. Namun Bapak Ibu mungkin agar istilahnya kita biar lebih semangat ya atau istilahnya bisa melihat seberapa semangat sih kita hari ini dalam mengikuti webinar. Nah, ini mungkin kita bisa foto sesi bersama ya Bapak Ibu ya, secara virtual. Nah, sebelum Bapak Ibu menonaktifkan fitur video ataupun incoming videonya, mungkin sesaat Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur videonya, kita foto bersama Bapak Ibu secara virtual. Silahkan Bapak Ibu bisa diaktifkan fitur videonya terlebih dahulu. Kita nanti coba manfaatkan fitur large gallery apabila Bapak Ibu bisa mengaktifkannya. Sebelum kita nanti masuk ke sesi pemaparan materi. Saya tunggu 1 menit ya Bapak Ibu ya. Harusnya ketika ini ada 13 peserta yang sudah hadir, ketika mengaktifkan semuanya, harusnya bisa memanfaatkan fitur large gallery karena memang minimalnya adalah 10 harus 11 ya, lebih dari 10 begitu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ini masih belum banyak yang mengaktifkan ternyata. Jadi memang masih belum bisa ini aktif fitur large gallery-nya. Oke, kalau begitu saya coba pakai together mode terlebih dahulu ya.
Ini baru 7 peserta, 6 peserta yang mengaktifkan fitur videonya. Oke, mungkin tidak apa-apa. Jadi mungkin sebagian saja ya yang mewakili untuk sesi kita foto bersama hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa tersenyum terlebih dahulu agar kita bisa menyimak kegiatan materi hari ini dengan lebih semangat begitu ya, dengan dimulai dengan senyuman, dengan yang positif begitu. Oke, kita mulai. Bapak Ibu juga diperkenankan apabila ingin melakukan capture, diperkenankan juga. Namun jika memang tidak ingin mengcapture juga dipersilahkan. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mengaktifkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk saja ya ke sesi ini, sesi inti, yakni sesi pemaparan materi, di mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rinaldi, selaku Microsoft Certified Educator. Waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan. Silakan Mas Rinaldi. Oke. Oke, tes. Apa suara saya terdengar Mbak nih? Terdengar Mas Rinaldi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk membuat sebuah proses pembelajaran dengan menerapkan outcome based learning ya di dalam Microsoft 365. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian paham apa sih sebenarnya outcome based education model tersebut dan bagaimana untuk implementasinya di Microsoft 365 ya, 365. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah outcome based education model implementation with Microsoft 365. Saya Rinaldi selaku Microsoft Certified Educator. Mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah terlalu jauh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai tujuan webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, harapannya Bapak Ibu nanti mampu memahami dasar-dasar outcome based education model atau OBE. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dapat untuk memahami apa sih sebenarnya dasar-dasar yang diperlukan untuk menerapkan outcome based education model ini. Ya, yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengetahui cara penilaian di outcome based education model atau OBE ini. Ya, bagaimana cara penilaiannya, bagaimana cara membuat tugasnya, dan bagaimana cara untuk ibaratnya membuat summary-nya dari tugas-tugas yang diberikan, itu nanti akan coba kita pelajari. Yang ketiga, yang terakhir, harapannya Bapak Ibu sekalian nanti dapat untuk mengimplementasikan ya, dapat untuk mengimplementasikan outcome based education model ini di Microsoft Teams ya. Jadi nanti kita akan menggunakan satu produk di Microsoft 365 yaitu Microsoft Teams untuk menerapkan outcome based education model ini sehingga nanti apa yang kita inginkan yaitu sebuah pembelajaran outcome based education model ini dapat kita gunakan hasilnya dengan sebaik mungkin dengan menggunakan Microsoft Teams. Baik, kurang lebih ada 3 hal yang menjadi agenda kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian dalam 1,5 jam ke depan. Ada 3 agenda kita yaitu dasar-dasar OBE sendiri. Apa sih sebenarnya dasar-dasarnya? Yang kedua, bagaimana cara penilaiannya? Yang ketiga, bagaimana cara pengimplementasian OBE ini di Microsoft Teams. Pertama, yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian adalah dasar-dasar dari outcome based education model ini. Apa sebenarnya dasar yang membuat
outcome based education model ini sangat cocok diterapkan untuk proses pembelajaran, apalagi kita yang sedang berada di era industri seperti ini, 4.0 ini, yang mana kita akan menghadapi berbagai macam hal yang menyebabkan siswa kita harus siap bersaing dengan dunia industri. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, kita pelajari dulu apa sih sebenarnya yang menjadi pengertian dari outcome based education model ini. OBE atau outcome based education model ini adalah proses pendidikan yang berfokus pada capaian hasil konkret tertentu yang ditentukan, ya, baik itu pengetahuan yang berorientasi pada hasil maupun kemampuan dan perilaku. Jadi ada yang beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, OBE itu adalah proses pendidikan yang berfokus pada capaian hasil konkret tertentu. Jadi OBE ini sebenarnya sudah ditentukan proses akhirnya bagaimana, ya. Jadi nanti OBE ini menentukan apa sih sebenarnya hasil konkret dari pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik, ya. Yang kedua, OBE ini ditentukan, maksudnya sudah diukur sebelumnya atau dibuat kurikulumnya sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan OBE tersebut peserta didik dapat untuk menambah pengetahuan, dapat menambah kemampuan atau skill, dan juga dapat memperbaiki perilakunya. Ini harapan ketika kita menerapkan outcome based education model ini, ya. Outcome based education model ini juga adalah proses yang melibatkan rekonstruksi kurikulum, penilaian, dan praktik laporan dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi kredit mata pelajaran ataupun mata kuliah, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, harapannya dengan adanya OBE ini, apa yang sudah menjadi tujuan akhir ataupun yang sudah ditentukan itu dapat kita dapatkan, ya, dapat kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada dasar-dasar OBE, ya. Dasar-dasar based education model ini apa sih sebenarnya? Seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian, dasar-dasar dari OBE ini sendiri, yang pertama adalah perkembangan dunia pendidikan. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, pendidikan yang kita alami dahulu sangatlah berbeda dibandingkan dengan pendidikan yang dialami oleh peserta didik kita sekarang. Dahulu kalau misalnya kita ingin mencari literatur contohnya, atau ingin mencari sebuah sumber daya belajar, kita biasanya itu datang ke perpustakaan sekolah. Kita belajar di sana, kita cari apa yang menjadi pokok pembahasan yang akan kita pecahkan. Atau misalnya, kalau misalnya tidak kita temukan di perpustakaan sekolah, bisa saja kita datang ke perpustakaan yang ada di kabupaten kita atau di provinsi, bahkan bisa sampai kita datang ke perpustakaan swasta dan juga perpustakaan yang ada di pusat di Jakarta sana, ya. Dan itu semuanya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengaksesnya langsung dari perpustakaannya itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita ibaratnya dahulu itu ibaratnya lebih rajin untuk keluar rumah, ya. Lebih rajin untuk keluar rumah dibandingkan kalau misalnya sekarang, ya. Dibandingkan dengan sekarang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, perkembangan dunia pendidikan itu semakin pesat sesuai dengan adanya yang namanya internet yang kita tahu sekarang. Setiap mahasiswa ataupun setiap peserta didik, ya, dapat untuk ibaratnya mendapatkan sumber daya belajar yang mereka inginkan langsung dari genggaman tangannya, langsung dari layarnya, ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, perkembangan yang seperti ini bukan hanya sebatas untuk pencarian sumber daya belajar saja. Contoh lain yang mungkin perkembangan dunia pendidikan sekarang, ya, apalagi dengan pandemi seperti ini, menjadikan pendidikan itu sangat-sangat digital, ya, sangat-sangat digital. Sekarang konferensi diadakan secara virtual Bapak Ibu sekalian. Secara virtual tatap muka, ya, reviewernya langsung dari
negeri contohnya, ya, kita melakukan nanti presentasi dan akan ditanya oleh reviewernya dari luar negeri dan sebagainya. Sehingga dengan berbagai macam perkembangan dunia pendidikan yang seperti ini, yang semakin kompleks, teknologi tidak dapat kita pisahkan dari dunia pendidikan saat ini. Ya, malah sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak sekali rancangan-rancangan yang ingin diterapkan oleh Mas Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, yang untuk membuat pendidikan kita ini jauh lebih digital dibandingkan sekarang, ya. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan negara di luar sana, contohnya ketika COVID saja deh, ya. Ketika COVID kemarin, negara-negara maju, contohnya di Inggris atau di Amerika atau di negara-negara maju lainnya, Jepang, ya. Mereka ketika dilanda dengan hal-hal yang seperti itu, mereka siap sebenarnya, ya, karena mereka sudah biasa untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh ataupun secara daring, ya. Pertama, sistemnya sudah ada, kedua, dari sumber daya manusianya juga sangat mendukung. Tapi coba kita bandingkan dengan dengan negara berkembang seperti Indonesia, ya. Pertama kita ukur dari sistem kita yang mungkin belum mencukupi, yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia kita juga belum cukup, sehingga waktu pandemi kemarin di awal-awal tersebut, ya, perkuliahan, proses belajar mengajar itu diliburkan semuanya. Kenapa? Kedua hal ini tidak bisa kita ibaratnya penuhi. Sistemnya tidak cukup, baik itu dari device-nya, perangkatnya, ataupun dari software-nya, baik hardware maupun software-nya. Kalau hardware-nya itu device-nya, perangkatnya, atau dari software-nya, dari sistem informasi yang dibangun, ya, itu kita tidak punya semuanya. Oke deh, ada beberapa sekolah ataupun institusi yang memiliki itu. Tapi apakah semuanya? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya pandemi seperti ini, maka perkembangan dunia pendidikan, ya, sangat-sangat pesat seperti itu. Jadi Indonesia sebenarnya Bapak Ibu sekalian, untuk membuat Indonesia ini digital, ya, untuk membuat Indonesia digital ternyata memerlukan COVID-19, ya. Bukan sumber daya manusianya, ya, bukan juga dari sistemnya, tapi dengan adanya wabah seperti ini mengharuskan kita sebagai pendidik, ya, untuk siap menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin cepat seperti ini, ya. Digitalnya, ya, sumber daya belajarnya yang bisa diakses dari manapun, ya, belajar dari mana dan kapanpun, itu harus kita terapkan mulai sekarang ini, ya. Walaupun tentunya Bapak Ibu sekalian plus minusnya pasti ada. Tidak semua pembelajaran yang secara daring itu bisa menggantikan proses pembelajaran secara offline ataupun tatap muka, face to face. Tidak semua. Ada beberapa memang mata pelajaran ataupun mata kuliah yang tidak dapat dilakukan dengan hal yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita masih mempunyai ruang virtual yang bisa kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar di era pandemi seperti ini. Sehingga dengan adanya pandemi seperti ini, Indonesia Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lihat statistik penggunaan internetnya, ya, untuk model-model video conference, ya, yang ada sekarang itu sangat tinggi sekali dibandingkan sebelum pandemi, ya. Jadi memang seperti yang saya katakan, pandemi ini membuat sumber daya manusia kita dan juga membuat sistem kita itu semakin baik, ya, ke arah digital, ya. Yang kedua, dasar-dasar implementasi OBE ini Bapak Ibu sekalian adalah tantangan industri 4.0, ya. Kenapa? Begini Bapak Ibu sekalian. Karena tantangan industri ini Bapak Ibu sekalian, kebanyakan saya pernah mendengarkan langsung dari HRD dari salah satu perusahaan multinasional mengatakan seperti ini. Kebanyakan dari lulusan dari institusi ataupun universitas perguruan tinggi di Indonesia, ketika mereka itu lulus, mereka tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan industri yang ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan tidak bisanya pendidikan perguruan tinggi yang mengimbangi dunia industri, menyebabkan lulusannya tidak siap menghadapi tantangan industri. Kenapa? Begini Bapak Ibu sekalian, industri perkembangannya sangat pesat sekali, ya.
Mungkin perubahannya bisa setiap sebulan sekali. Saya ambil contoh saja deh, software engineering contohnya. Software engineering, Bapak Ibu sekalian, salah satu jurusan yang ada di perguruan tinggi kita di Indonesia saat ini, atau kita kenal dengan informatika atau ilmu komputer dan sejenisnya. Itu kalau misalnya kita cek atau misalnya kita tanya HRD dan sebagainya yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, itu teknologi yang mereka gunakan bisa berganti setiap bulannya, ya. Bahkan untuk teknologi yang mereka gunakan itu selalu bervariasi, sedangkan universitas ataupun perguruan tinggi tidak siap untuk kurikulum yang seperti itu. Sehingga mahasiswa ataupun peserta didik kita tidak siap dengan tantangan industri tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurikulum yang ada di universitas ataupun yang ada di perguruan tinggi tidak bisa mengimbangi dunia industri, sehingga akan menyebabkan peserta didik kita tidak siap untuk menghadapi dunia industri tersebut. Makanya kita memerlukan sebuah model pembelajaran yang mana kita buat model pembelajaran tersebut seolah-olah seperti di dunia industri, ya, seolah-olah seperti di dunia industri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dasar-dasar implementasi dari outcome based education model ini adalah dari peraturan dan standar nasional dari Kementerian Pendidikan. Yang terakhir yaitu untuk persyaratan akreditasi ataupun sertifikasi. Ya. Kita coba lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini alasan yang sempat saya jelaskan sebelumnya tadi. Kenapa harus OBE, ya? Kenapa harus OBE? Di sini saya jelaskan ada dua gambar Bapak Ibu sekalian. Gambar yang pertama ada gambar sebelah kiri kampus, ya. Gambar di sebelah kiri ada dunia kerja. Di tengah-tengahnya ada mahasiswa yang sedang berlari menuju ke arah dunia kerja. Di Ibu sekalian, kecepatan pemanfaatan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga memunculkan kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan SDM di dunia kerja dan masyarakat, ya. Ada kesenjangan yang muncul, ada gap yang muncul antara kampus dengan dunia kerja dengan kecepatan ataupun cepatnya pemanfaatan teknologi yang berkembang saat ini, ya. Tantangan pendidikan abad 21 ini adalah peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan inovasi. Jadi kita membutuhkan pertama Bapak Ibu sekalian menjembatani antara kampus, universitas dengan dunia kerja, ya. Yang kedua, kita membutuhkan kebutuhan inovasi. Oleh karena itu, OBE adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif dan juga efektif, ya. OBE ini Bapak Ibu sekalian berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan, dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur penilaian, bahkan juga lingkungan ataupun ekosistem pendidikan yang ada di institusi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada beberapa prinsip yang diterapkan oleh OBE ini, ya. Prinsip yang diterapkan oleh OBE ini yang pertama, berfokus pada capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya itu haruslah dicapai di proses akhir pendidikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, fokus pada capaian pembelajaran adalah prinsip pertama yang harus kita terapkan ketika kita menggunakan outcome based education model ini. Yang kedua, prinsip yang kedua, perancangan kurikulum berdasarkan capaian, ya. Jadi, kurikulum yang kita rancang itu haruslah berdasarkan capaian dari proses pembelajaran, ya. Yang ketiga, keselarasan penilaian, proses dan capaian pembelajaran. Jadi nanti selaras antara nilai, proses dan juga capaian pembelajaran yang ada. Yang keempat, lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, ada yang namanya prinsipnya itu siklus PDCA, ya, siklus PDCA. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bahas satu-satu tentang prinsip-prinsip yang ada di OBE ini, ya.
nanti kita akan coba untuk terapkan juga di dalam Microsoft 365 ya, dengan menggunakan Microsoft Teams. Pertama, Bapak Ibu sekalian, berfokus pada capaian pembelajaran. Ya, ada 3 hal yang membuat proses capaian pembelajaran itu menjadi bagus, ya, menjadi baik. Ya, ada yang namanya capaian pembelajaran, ada proses belajar dan mengajar, ada penilaian mahasiswa. Antara capaian pembelajaran dan proses belajar mengajar itu ada namanya lingkungan pembelajaran. Ya, ada lingkungan pembelajaran. Antara proses belajar mengajar dengan penilaian mahasiswa ada tantangan belajarnya. Ya, ada materi yang kita siapkan. Ya. Sedangkan antara penilaian mahasiswa dengan capaian pembelajaran ada yang namanya validasi kurikulum. Sehingga Bapak Ibu sekalian ada nanti yang namanya proses penyusunan kurikulum, ada juga nanti proses pembelajaran ya. Yang mana proses penyusunan kurikulum ini ya, yang mana proses pembelajaran ini, mohon maaf, yang mana proses pembelajaran ini sudah disesuaikan dengan proses penyusunan kurikulum yang ada ya. Perumusan capaian pembelajaran ya, tadi seperti yang saya katakan dimulai dari capaian pembelajaran ya, CPL ya, biasa kita dengan istilahnya dengan CPL, di tingkat mungkin di tingkat jurusan dulu yang untuk higher ed ya, untuk perguruan tinggi atau program studi ya, untuk kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti dimulai dari tingkat yang lebih tinggi, contohnya dari jurusan atau program studi, sehingga nanti diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan proses penyusunan kurikulum yang ada. Yang kedua, perancangan kurikulum berdasarkan capaian. Ya, kurikulum disusun dengan menetapkan capaian pembelajaran. Kemudian model dan sistem pembelajaran baru dirancang proses pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurikulum ini disusun dengan menetapkan capaian pembelajarannya. Contohnya seperti ini. Kita dalam proses capaian pembelajaran ya, khusus untuk proses belajar mengajar ya, terdapat contohnya ada filosofi pendidikan kita, metode pengajarannya bagaimana, lingkungan belajar dan sumber dayanya apa. Itu harus kita tetapkan dari ketika kita menyusun kurikulum yang ada ya. Sedangkan untuk penilaian mahasiswanya dapat berupa diagnostik, formatif, sumatif, metode penilaian ya, ada kriteria penilaian, ada grading, umpan balik dan juga perbandingan. Ya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bahas tentang OBE ini akan lebih banyak sekali ya, dan juga waktunya itu akan lebih banyak dan tidak cukup hanya dengan 1,5 jam saja. Ketika kita bahas tentang OBE ini lebih dalam, termasuk dengan bagaimana proses belajar mengajarnya dan juga penilaian mahasiswanya. Di sini saya paparkan secara gambaran umumnya saja untuk perancangan kurikulum berdasarkan capaian tadi. Selanjutnya ada namanya keselarasan antara penilaian, proses dan juga capaian pembelajaran ya. Capaian belajar tadi Bapak Ibu sekalian ada yang berupa kognitif, afektif dan juga psikomotor ya. Sedangkan proses belajar dan mengajar ada yang namanya kuliah, diskusi, kerja kelompok, seminar, presentasi grup. Ini salah satu contoh ya, beberapa contoh dari proses belajar dan mengajar. Sedangkan untuk penilaian mahasiswa dapat berupa ujian akhir, pilihan ganda, esai, presentasi, bahkan juga proyek. Perlu untuk dilakukan keselarasan konstruktif antara penilaian dan proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan. Ya, proses penyelarasan ini dapat menggunakan pemetaan antara penilaian dengan CPMK dan antara proses pembelajaran dengan CPMK ya, capaian mata pembelajaran yang kita dapatkan ya, mata kuliah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada lingkungan belajar kondusif ya, lingkungan belajar yang kondusif. Terdiri dari 3 hal, bagaimana bisa kita sebut suatu lingkungan belajar itu kondusif. Pertama, sumber daya belajarnya banyak, keragaman sumber daya belajarnya banyak. Yang kedua, materinya up to date, jangan yang itu-itu saja. Yang ketiga,
fasilitas yang disediakan itu memadai. Jadi lingkungan yang belajar kondusif itu terdiri dari 3 hal ini. Bukan hanya masalah tempat saja, tapi juga masalah materi dan juga fasilitas yang ada. Terakhir, untuk penerapan siklus PDCA ini, plan, do, check, and act. Ya, jadi nanti ada plan perencanaan, ada do pelaksanaan, ada check untuk monitoring, dan juga ada act untuk pengembangan atau tindakan. Ada juga yang menyebutkannya adjust. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang masuk ke agenda yang kedua, yaitu penilaian yang ada di OBE. Ya, bagaimana cara penilaian yang ada di OBE ini? Ada beberapa hal ya, cara-cara penilaian yang dapat kita gunakan. Pertama, ada yang namanya tugas akhir, ya, biasa digunakan di perguruan tinggi. Ada juga pilihan ganda, ada esai, presentasi, proyek, kerja praktek, ada juga nama praktik klinis, dan sebagainya. Ini beberapa contoh cara-cara penilaian mahasiswa yang dapat kita gunakan untuk proses pembelajaran yang menerapkan outcome-based education model ini. Oke, di sini contoh untuk penilaian mata kuliah ya, untuk mata kuliah basis data, contohnya Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya kita buat tabel seperti ini. Sebenarnya banyak cara ya yang dapat kita gunakan, tapi yang lebih mudah menggunakan tabel seperti ini. Contohnya di sini bisa kita lihat ya, sebentar. Ini ada CPMK-nya. Ya, CPMK-nya capaian pembelajaran mata kuliah ya. Contohnya capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama ada dasar-dasar basis data. Ya, dasar-dasar basis data. Bagaimana cara kita untuk menilai dasar-dasar basis data ini yang ada di sini? Contohnya di ujian kompetensi pertama kita kasih esai. Ya. Selanjutnya capaian pembelajaran ya mata kuliah kedua, contohnya ada data relasional. Ya. Di data relasional ini kita menilai kemampuan peserta didik kita itu dengan praktikum contohnya. Ya. Dan juga nanti ada UTS-nya, ujian tengah semesternya, contohnya pilihan ganda dan praktik. Ya. Selanjutnya untuk komponen basis data, ini capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya. Mengetahui komponen-komponen yang ada di basis data itu apa saja, ya. Contohnya kita buatkan nanti di ujian kompetensi ketiganya itu untuk membuat makalah, ya. Terus nanti ada juga tugas proyek yang bersifat kelompok, ya. Ada juga presentasi tugas proyek yang bersifat presentasi, dan juga akan ada ujian akhir yang bersifat esai, pilihan ganda, dan juga praktikum. Ini beberapa contoh untuk penerapan OBE tersebut, cara menilai OBE tersebut, ya, cara menilai OBE tersebut. Kuncinya ada di CPMK ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada di capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nanti akan kita sesuaikan dengan uji kompetensi yang ada. Cocoknya apakah dengan esai, praktikum, pilihan ganda, makalah, presentasi, tugas proyek, dan sebagainya. Itu bisa kita susun. Tapi yang harus kita susun pertama itu adalah CPMK-nya bagaimana ya. Jadi nanti CPMK-nya sudah kita ketahui, baru kita terapkan nanti di setiap ujian kompetensinya ya, di ujian kompetensinya atau kuis dan sebagainya ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk masuk ke dalam implementasi ya. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan outcome based education model ini di Teams, di Microsoft Teams ya. Yang kita tahu Microsoft Teams itu dapat digunakan untuk virtual classroom. Jadi nanti kita akan coba untuk menerapkan outcome based education model ini di virtual classroom dengan menggunakan Microsoft Teams. Bagaimana cara menerapkannya, Bapak Ibu sekalian? Pertama, caranya yaitu kita pertama kali akan membuat kelas virtualnya dulu. Kalau misalnya tidak ada kelasnya, kita tidak bisa untuk menerapkan OBE ini, ya. Kita tidak bisa menyiapkan OBE ini. Yang kedua, kita menyiapkan peserta didik. Kita menyiapkan peserta didik. Yang ketiga, kita menyiapkan materi belajar. Kita menyiapkan materi belajar. Yang keempat, kita melakukan interaksi di kelas. Ya, kita melakukan interaksi yang ada di kelas. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian,
kita menyusun asesmen berbasis OBE menggunakan Microsoft Teams, ya, menggunakan Microsoft Teams. Selanjutnya, kita juga nanti akan memeriksa tugas berbasis OBE tadi, berbasis OBE yang kita sudah sesuaikan dengan CPMK yang sudah kita susun sebelumnya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk membuat kelas virtual, ya. Kita akan coba untuk membuat kelas virtual. Di kelas virtual tersebut, kita dapat membuat semacam proses belajar mengajar secara digital yang dapat kita lakukan untuk belajar ataupun mengajar di dalam kelas virtual tersebut. Yang kedua, kita menyiapkan peserta didik, ya. Ada cara yang terbaik, ada cara yang tidak disarankan Bapak Ibu sekalian. Pertama, cara terbaik bisa via asisten, juga bisa via grup. Sedangkan dengan manual bisa kita gunakan mailing list dan juga Office 365 Group. Ini kalau misalnya hal yang seperti ini bisa digunakan oleh admin, ya. Tapi kalau misalnya peserta, kalau misalnya cuma seorang pendidik ya yang tidak punya akses ke adminnya, maka bisa nanti menggunakan yang kode, ya. Ini kode, ya. Kode nanti di kelas kita masing-masing. Yang tidak disarankan adalah menambahkan satu demi satu peserta didik. Jadi nanti kita ketikkan satu-satu peserta didiknya, itu sangat tidak disarankan. Yang selanjutnya, kita menyiapkan materi belajar, ya. Materi belajar ini adalah bahan yang kita gunakan untuk proses belajar mengajar yang disusun secara sistematis dengan harapan dapat memenuhi capaian belajar sesuai dengan OBE tadi. Dengan Microsoft Teams, kita dapat menggunakan channel nanti Bapak Ibu sekalian. Konsep channelnya contohnya seperti ini. Konsep channel berbasis CPMK, bisa juga nanti konsep channelnya berbasis PBL, project based learning, ya. Juga bisa nanti channelnya itu berbasis topik. Itu bisa kita lakukan, ya. Sesuaikan nanti apakah kita buat channelnya itu nanti berbasis CPMK, ataukah PBL, ataukah topik. Bisa kita lakukan satu persatu. Contohnya, kalau misalnya kita menggunakan yang CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Contohnya nanti di channelnya nanti mahasiswa mampu mengimplementasikan basis data. Kalau misalnya contoh yang tadi, ya, yang basis data. Kalau misalnya yang PBL ini kelompok proyek tugas akhir, contohnya seperti ini. Atau berdasarkan topik materi belajarnya, ya. Topik pembelajarannya itu cara implementasi basis data. Jadi nanti bisa kita terapkan mau yang CPMK, PBL maupun yang berbasiskan topik. Selanjutnya melakukan interaksi di kelas, ya. Melakukan interaksi di kelas. Pertama kita bisa more interaction with the student, banyak banget yang bisa kita lakukan di dalam sana sebenarnya di dalam kelas virtual. Yang kedua kita bisa berikan notification and endorsement model. Yang ketiga kita lakukan blended learning, kita kolaborasikan antara blended learning dengan active classroom. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan interaksi di kelas. Contohnya seperti ini. Membuat pembelajaran yang lebih engage, ya, menarik, pembelajaran tersebut lebih menarik, ya. Contohnya bisa kita terapkan PBL, ya. Bisa kita terapkan flip chart, ya, atau role playing game, atau simulation, atau blog wiki, collaborative work, dan sebagainya. Beberapa hal ini adalah contoh penerapan interaksi dan engagement learning di dalam outcome based education model. Jadi nanti bisa kita pilih salah satu mau menggunakan interaksi yang bagaimana. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menyusun asesmen berbasis OBE ini. Bagaimana cara menyusunnya? Ada dua opsi. Ada direct dan ada indirect. Ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Bagaimana cara menyusun opsi asesmen ini berdasarkan yang langsung? Bisa kita gunakan evaluasi karya tulis atau dengan kuis. Kalau misalnya secara tidak langsung dapat kita gunakan survei, dapat juga kita gunakan evaluasi pembelajaran. Penilaian dapat kita gunakan dengan rubrik Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali, nanti kita akan coba untuk bahas lebih dalam tentang rubrik ini, yaitu penilaian yang terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya. Setiap rubrik diberikan nilai dengan porsinya masing-masing, sehingga nanti akan mempermudah peserta didik
untuk mengerjakan penugasannya. Juga ada nanti penilaian secara poin, Bapak Ibu sekalian, kita kasih poinnya berapa-berapa dari setiap pertanyaan yang kita berikan ya. Selanjutnya, cara kita untuk memeriksa sebelum kita masuk ke sesi praktiknya, ada beberapa hal yang dapat kita gunakan untuk memeriksa tugas berbasis OBE ini. Pertama ada manual review dengan memberikan secara manual di setiap tugas peserta didik. Jadi nanti setiap ada tugas peserta didik kita dapat memberikan review ya. Yang kedua, automate grading, maksudnya automate grading memungkinkan pendidik untuk melakukan penilaian secara otomatis. Ya, jadi otomatis nilainya nanti masuk dan dapat kita input dan juga ekspor nilainya sehingga nanti dapat kita dapatkan datanya summary-nya itu dari automate grading ini. Yang terakhir kita juga dapat meletakkan NIM. Untuk peletakan NIM ini sebenarnya dapat dimasukkan melalui Global Address Book dan SID ya. Jadi nanti kalau misalnya mau meletakkan NIM itu dapat dilakukan di Global Address Book, tapi ini masalahnya cuma ada di admin. Jadi pastikan nanti di admin sudah memasukkan NIM atau nomor induk mahasiswa di dalam Global Address Book tersebut. Sehingga ketika kita ekspor nanti nilainya ini akan muncul NIM dari peserta didik tanpa diinputkan secara manual. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan coba masuk ke sesi praktik ya. Bagaimana cara pengimplementasian OBE ini di Microsoft Teams ya, yang ada di Microsoft Teams. Baik, saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dapat raise hand ataupun mengirimkan chat ya, mengirimkan chat nanti di kolom conversation yang sudah ada ya. Saya coba untuk share screen dulu. Oke. Baik, pertama kali saya akan coba untuk masuk ke Microsoft Teams ya. Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan yang versi mobile, dapat menggunakan yang versi web, dapat menggunakan yang versi desktop. Saya coba untuk gunakan yang versi desktop saja. Ya. Saya gunakan yang versi, mohon maaf. Ya. Saya coba untuk masuk dulu. Ya, versi web sepertinya lebih ini ya, lebih cocok ya. Baik, pertama Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk dulu ke teams.microsoft.com ya. Masuk ke teams.microsoft.com. Nah, ini untuk mengakses yang versi web ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita masuk ke versi web yaitu teams.microsoft.com. Silakan di-enter. Contohnya di sini kita bisa masuk dengan email yang kita punya. Ya, silakan masukkan email Bapak Ibu sekalian. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah sign in di Teams yang ada di laptop Bapak Ibu sekalian, nanti tidak perlu untuk masuk ke versi browser lagi, gunakan yang versi desktop saja. Masukkan passwordnya. Nah, klik sign in. Ya, klik sign in di kanan bawahnya. Nanti akan berhasil untuk masuk ke Microsoft Teams. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan coba untuk membuat kelas, melakukan interaksi, menyiapkan materi belajar dan membuat penugasan. Ya, tidak banyak ya, tapi mungkin nanti kita akan coba untuk membahasnya secara singkat saja. Dan tidak terlalu dalam karena memang kalau misalnya terlalu dalam butuh waktu yang cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak paham dengan penjelasan saya atau butuh hal yang ingin Bapak Ibu sekalian sampaikan, nanti bisa melakukan atau menanyakan di kolom chat ataupun dengan mikrofon seperti itu. Baik, pertama kali kita akan buat terlebih dahulu kelas kita karena nggak mungkin OBE ini kita dapat implementasikan tanpa ada kelas di dalamnya. Kita klik di kanan atas ini ada join or create team. Ada join or create team di kanan atas ini. Terus nanti kita klik di sini ada create team. Kita buat kelasnya dulu. Pastikan Bapak Ibu sekalian pilih yang tipe kelas.
pastikan pilih yang tipe kelas karena tipe kelas ini akan terdapat assignment-nya. Berbeda dengan PLC, stub, dan juga other. Kita pilih yang kelas. Kita tambahkan nama kelasnya, contohnya tadi basis data ya. Basis data 2020. Contohnya seperti ini. Nama kelasnya, di sini ada description-nya, ini adalah kelas virtual basis data tingkat semester 6 contohnya. Seperti ini. Jika udah selesai nanti kita bisa klik di bagian kanan bawah ada next. Oke. Maka di sini Bapak Ibu sekalian kita akan mendapatkan tampilan untuk menambahkan peserta didik. Seperti yang saya jelaskan tadi, menambahkan peserta didik secara satu persatu seperti ini sangat tidak disarankan. Coba bayangkan kalau misalnya kita ada 60 peserta didik dan itu harus dimasukkan semuanya, itu sangat-sangat membuang waktu seperti itu ya, membuang waktu. Jadi nanti kita akan coba menggunakan cara yang lain. Ya, di sini saya coba skip saja. Ya, untuk menambahkan peserta didik yang mudah, dapat kita klik di sini ada more option. Di samping nama kelas virtual kita ada more option. Kita klik manage team. Ya. Terus di atas sini ada beberapa menu yang tersedia Bapak Ibu sekalian. Kita klik settings. Ya. Terus di bagian team code kita klik generate. Team code adalah sebuah kode unik yang dimiliki oleh setiap kelas. Ya, oleh setiap kelas. Jadi kode ini akan kita bagikan kepada peserta didik ya. Setelah itu nanti peserta didik dapat untuk masuk ke kelas kita dengan catatan mereka sudah menggunakan kode yang sudah kita berikan ya. Jadi nanti sifatnya kita kasih kode, mereka silakan masuk ke dalam kelas kita. Sifatnya seperti itu. Jadi kode ini kita kasihkan kepada peserta didik. Mas, gimana kalau misalnya ada orang yang sembarangan masuk ke kelas saya? Bagaimana caranya? Mungkin bisa diakali seperti ini Bapak Ibu sekalian. Contohnya, oke baik peserta didik sekalian, mahasiswa sekalian, silakan masukkan kode tim ini, saya tunggu 5 menit atau 10 menit. Lebih dari itu nanti akan teman-teman tidak akan dapat masuk ke kelas yang sudah saya buat. Itu bisa dilakukan ya. Caranya nanti ketika sudah lebih dari 10 menit, Bapak Ibu sekalian nanti dapat klik di bagian sini. Mohon maaf, ada reset ya. Di reset nanti kode timnya ya. Dan nanti akan berubah kodenya jadi kode yang sebelumnya ada ketika digunakan oleh orang yang lain ya di luar waktu yang sudah kita berikan tadi, Bapak Ibu sekalian akan aman. Jadi mereka tidak bisa masuk ke dalam kelas virtual yang Bapak Ibu sekalian gunakan. Jadi kode ini nanti diberikan kepada peserta didik. Mereka nanti klik di sini Teams, terus nanti klik join or create team dan peserta didik nanti masukkan kodenya di sini. Masukkan kode di sini terus nanti klik join team. Ya, kebetulan karena saya sudah join jadi tidak perlu lagi untuk memasukkan kodenya seperti itu. Oke, baik. Begitu cara yang terbaik ya ketika kita menggunakan Microsoft Teams sebagai tempat untuk kita membuat sebuah kelas virtual. Kita tambahkan dengan cara kode ya. Juga bisa menggunakan mailing list dan juga Office 365 Group, cuma itu bisa digunakan oleh admin ya. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai pendidik saat sekarang ini adalah dengan menggunakan kode ya, dengan menggunakan kode. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menyiapkan materi belajar. Bagaimana cara menyiapkan materi belajar? Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus kita lakukan, kita dapat untuk mengatur capaian pembelajaran itu berdasarkan, tadi bisa berdasarkan CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah, atau berdasarkan PBL, atau berdasarkan topik. Di sini saya akan menyiapkan beberapa channel berdasarkan topik yang ada. Contohnya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya menggunakan contohnya adalah mata kuliah basis data. Di sana ada beberapa topik pembahasan yang dapat saya terapkan ya. Di sini saya akan menambahkan beberapa channel ya. Saya klik di sini di more option ya. Ya, di sini ada more option di samping nama kelas virtual saya. Klik di sini ada add channel.
tambahkan nama dari topiknya ataupun capaian mata kuliahnya ataupun PBL-nya ya. Bisa capaian mata kuliah, bisa juga nanti topik pembelajarannya. Contohnya saya buat berdasarkan topik pembelajaran. Contohnya di sini dasar basis data. Saya buat nanti di sini standarnya dapat berupa privat ataupun yang standar. Karena nanti ini adalah untuk proses belajar mengajar, di sini saya gunakan untuk yang standar saja. Jadi nanti setiap peserta didik dapat untuk melihatnya tanpa saya harus tambahkan satu persatu mereka masuk ke kelas yang channel yang saya buat ini. Jadi nanti dibuatkan namanya dulu, bisa ditambahkan description-nya sifatnya opsional saja, bisa ditambahkan bisa juga tidak. Selanjutnya pilih profesinya apa. Kalau standar setiap orang yang masuk ke kelas dapat mengaksesnya. Kalau yang privat hanya kita saja yang dapat untuk mengaksesnya. Saya contohkan di sini standar, saya klik di sini ada add. Ya, maka di sini akan ada topik pembelajaran pertama ya. Selanjutnya saya buat lagi topik pembelajaran kedua. Saya klik lagi more option, saya klik lagi add channel. Saya tambahkan contohnya data relasional. Ya. Saya klik di sini, saya klik add. Oke. Selanjutnya terakhir, saya tambahkan channel terakhir add channel. Saya tambahkan komponen basis data. Ya, di sini saya tambahkan lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya akan menambahkan materi belajar berdasarkan nama-nama topik yang sudah ada. Contohnya, dasar-dasar berbasis data. Kita dapat melakukan komunikasi melalui conversation seperti ini. Selamat pagi, peserta didik sekalian. Selamat pagi, mahasiswa contohnya ya. Iya. Jadi di sini nanti kita akan dapat melakukan komunikasi interaksi dengan peserta didik. Selanjutnya, untuk menambahkan materi belajar, kita dapat klik di bagian sini ada add a tab ya. Ada klik add a tab di bagian atas ini ya. Kita tambahkan contohnya, kita menambahkan materi belajar yang sifatnya PDF. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal klik PDF di sini, terus tambahkan nanti yang mana filenya. Contohnya karena saya tidak punya file PDF atau file yang lainnya, saya menggunakan YouTube. Saya klik YouTube di sini, saya klik add. Ya, terus nanti saya cari materi belajarnya yang mana. Contohnya dasar basis data. Oke, contohnya seperti ini. Saya klik di sini, save. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita sudah menambahkan materi belajar yang dapat diakses oleh peserta didik kita berdasarkan topik pembelajaran yang sudah kita buat ini. Jadi nanti peserta didik akan lebih mudah untuk melihat materi belajar berdasarkan channel yang sudah kita buat. Contohnya data relasional kita tambahkan lagi. Contohnya di sini saya tambahkan lagi masih sama ya, YouTube saya tambahkan data relasional. Seperti ini. Oke, contohnya saya tambahkan yang seperti ini, saya klik save. Iya, jadi nanti kita akan menyesuaikan Bapak Ibu sekalian materi belajar dengan topik yang kita angkat seperti itu. Karena di sini saya menggunakan topik belajar ya. Topik belajarnya bukan berdasarkan tadi kita bisa menggunakan CPMK, bisa menggunakan PBL dan juga bisa menggunakan contohnya jenisnya adalah yang topik belajar seperti ini. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kurikulum yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berhasil menambahkan materi belajar, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu kita buat yang namanya interaksi di kelas ya. Interaksi di kelas di sini Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan hal-hal yang lain. Contohnya, kita dapat melakukan meeting di dalam berdasarkan channel. Contohnya, pertemuan untuk dasar basis data. Pertemuan untuk dasar basis data. Di sini Bapak Ibu sekalian,
kita dapat untuk melakukan meeting ya, dapat melakukan meeting, yang mana meeting di sini adalah video conference layaknya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Jadi nanti kita klik di bagian kanan atas ini, di kanan atas ada Meet tulisannya ya. Contohnya saya melakukan meeting di basis data, saya klik Meet di sini ya, saya klik Meet di sini. Klik Meet, saya tambahkan subjeknya, contohnya dasar basis data. Ya, kita klik Meet Now dan kita dapat melakukan meeting ya. Kita dapat melakukan meeting dengan peserta didik kita di luar sana ya. Dan kita ibaratnya Bapak Ibu sekalian dapat melakukan proses belajar di sini dengan cara sinkron dengan menggunakan meeting seperti ini ya. Jadi nanti kita dapat untuk melakukan open untuk share screen ya. Kita share screen nanti layar kita sehingga nanti kelihatan oleh peserta didik kita dengan cara open share tray ini. Kita share screen nanti untuk materi belajar yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Sehingga dengan adanya interaksi secara langsung seperti ini, proses pembelajaran tidak membosankan. Karena kalau misalnya kita hanya memberikan materi saja tanpa adanya penjelasan yang jelas, maka nanti akan membuat peserta didik bosan seperti itu ya. Akan membuat peserta didik kita bosan sehingga Bapak Ibu sekalian di sini kita bisa melakukan proses belajar secara langsung. Mungkin dapat kita lakukan nanti. Oke, siapa lagi? Juga ada fitur sekarang, fitur baru dari Microsoft Teams namanya Breakout yang dapat kita lakukan pengelompokan secara langsung ketika kita melakukan proses meeting seperti ini. Jadi nanti dari kita sebagai pendidik dapat membagi, sekarang kita bagi menjadi beberapa kelompok dengan pembahasan yang berbeda-beda. Nanti kita lakukan breakout, mereka kita bagi menjadi beberapa kelompok sehingga nanti proses belajar akan lebih interaktif. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, proses belajar yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan aplikasi third party, maksudnya aplikasi pihak ketiga. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, kita dapat untuk ibaratnya membuat proses belajar ini lebih menarik. Contohnya, biasa kita gunakan Kahoot ya. Contohnya kita gunakan Kahoot, di sini kita klik di bagian Add Tab sini, ada Add Tab di bagian atas ini, terus kita klik Kahoot ini ya. Kalau misalnya tidak ditemukan, dicari saja ya Kahoot seperti ini ya. Kalau misalnya mau menggunakan GeoGebra juga ada, ya GeoGebra juga ada dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan ya untuk proses belajar yang lebih interaktif sehingga peserta didik kita tidak bosan ketika mengikuti proses belajar ini. Karena pertama kita sudah menyesuaikan tadi dengan CPMK, harapannya mereka sudah menyesuaikan dengan dunia industri. Yang kedua kita buat proses belajar yang lebih interaktif. Contohnya di sini saya gunakan Kahoot. Saya tambahkan Kahoot, saya klik Add, maka di sini saya bisa untuk lihat ya, untuk tambahkan Kahoot-nya dan saya bisa klik login ya. Jadi nanti kita tinggal klik login saja. Kebetulan saya tidak akan mempraktekkan ini, Bapak Ibu sekalian tinggal klik login saja, maka Kahoot bisa langsung diakses di kelas virtual kita. Ya, jadi nanti untuk interaksi yang ada di kelas tersebut dapat kita gunakan yang seperti ini. Contoh lain Bapak Ibu sekalian, contoh lain tadi yang sempat saya gunakan untuk me-engage proses belajar tersebut adalah dengan cara menggunakan blog, wiki dan sebagainya. Contohnya di sini kita gunakan Flipgrid ya. Contohnya kita gunakan yang namanya Flipgrid. Flipgrid tersebut Bapak Ibu sekalian dapat kita integrasikan dengan kelas virtual kita sehingga nanti peserta didik kita kita kasih sebuah masalah ya berdasarkan topik bahasan yang kita angkat ini sehingga nanti sesuai dengan outcome based learning kita kasih masalah, silakan kalian sampaikan pendapat kalian mengenai permasalahan ini, silakan direkam dan dikirimkan. Itu bisa menggunakan Flipgrid. Jadi nanti kita bisa untuk ibaratnya melihat peserta didik ini cocok nih, ini masih kurang dan sebagainya, sehingga nanti di proses belajar kita bisa menjelaskan lebih detail dan lebih jelas mengenai permasalahan yang ada. Mungkin kita pancing dulu mereka bagaimana tanggapan mereka tentang permasalahan yang ada, kita pancing dulu bagaimana pengetahuan dasarnya tentang permasalahan yang ada, nanti kita lihat, kita perbaiki di proses pembelajaran. Ya, kita nanti jelaskan kepada mereka sehingga nanti mereka akan paham dengan masalah yang kita berikan.
berbagai macam aplikasi dapat kita tambahkan di Microsoft Teams ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga proses belajarnya akan lebih baik lagi, ya. Ini untuk interaksi yang ada di dalam Microsoft Teams dengan menggunakan OBE ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, oke, mohon maaf, bukan terakhir, ini yang dua terakhirnya. Kita akan coba untuk menyusun sebuah penugasan berbasis OBE ini. Pertama, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk penugasan itu adanya di dalam general seperti ini. Oke. Ya, di atas ini ada assignment, ya. Di atas ini ada assignment. Di atas ada assignment. Ya. Ada assignment di atas ini, terus nanti kita klik get started. Oke, kita klik create. Seperti yang saya jelaskan, opsi assessment ini ada dua. Ada direct, ada indirect. Ada langsung, ada secara tidak langsung. Contohnya, di sini kita akan menggunakan yang secara langsung, yaitu untuk evaluasi karya tulis. Ya, evaluasi karya tulis contohnya. Kita klik di bagian assignment. Jadi assignment ini sifatnya adalah esai. Peserta didik harus menulis terlebih dahulu. Sedangkan kuis sifatnya adalah opsional, ya, A, B, C, D, E, seperti itu. Jadi nanti kita coba untuk membuat evaluasi karya tulis, kita klik assignment. Kita tambahkan di sini, contohnya tadi adalah, sebentar saya coba cek tadi untuk contoh penerapannya, itu makalah, ya. Kita buat contohnya di sini makalah dasar basis data. Oke. Selanjutnya kita tambahkan instruksinya. Oke, silahkan kerjakan dengan jujur. Contohnya seperti ini. Bebas Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan instruksi-instruksi yang lainnya yang menjelaskan tugas yang Bapak Ibu sekalian berikan. Selanjutnya bisa ditambahkan add resources di sini. Add resources. Dapat kita tambahkan materi belajar. Baik itu dari OneDrive, baik itu dari kelas notebook, maupun nanti dari link yang kita punya, ya, atau dari upload from this device, atau dari tim, ya. Jadi nanti kita bisa pilih mau materi belajarnya yang seperti apa. Contohnya di sini saya gunakan yang seperti ini, saya klik attach dari OneDrive. Oke, ini materi belajar yang bisa digunakan oleh peserta didik sebagai mempermudah mereka dalam mengerjakan makalah ini, ya. Jadi nanti kita kasih materi belajar, e-book dan sebagainya di dalam add resources ini. Selanjutnya untuk poin, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa memberikan poin untuk setiap penugasan yang ada, ya. Kita kasih contohnya 100. Selanjutnya yang paling penting di sini ada add rubric, Bapak Ibu sekalian. Kita klik add rubric, ya. Kita klik add rubric di sini, maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa untuk membuat rubrik baru. Kita klik new rubric. Oke, rubrik ini apa sih sebenarnya? Rubrik itu adalah sebuah model penilaian yang dapat kita gunakan untuk mempermudah ataupun membuat tugas tersebut lebih terperinci, ya. Di sini saya klik dulu di bagian poinnya yes, ya, di bagian poinnya yes. Terus nanti Bapak Ibu sekalian ditambahkan di bagian sini untuk nama rubriknya apa? Makalah basis data tadi, ya, basis data. Di sini di bagian grading kriteria ini Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan di sini adalah indikatornya apa, di sini kriterianya apa. Contohnya, di dalam makalah ada beberapa subbab yang tersedia. Ada latar belakang, rumusan masalah dan seterusnya. Contohnya saya tambahkan di sini latar belakang. Jadi indikatornya ada latar belakang. Saya tambahkan lagi di sini add row, saya tambahkan lagi di sini ada add row. Saya tambahkan di sini rumusan masalah. Oke, saya tambahkan lagi contohnya di sini adalah sistematika penulisan seperti ini dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita cek, ya, dengan adanya indikator-indikator seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat, ya, yang mana di setiap indikator ini akan menampilkan poinnya berapa. Nah, karena secara default Microsoft Teams yang ada di rubrik ini akan membagi nilai tersebut sama rata. Karena di sini poin fullnya adalah 100, makanya di sini dibagi menjadi 3. Latar belakang, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.
33,33. Apakah bisa kita rubah? Bisa. Contohnya latar belakang dirubah menjadi 40. Rumusan masalah saya rubah menjadi 30. Sistematika penulisan saya pilih menjadi 30. Oke, sekarang kita masuk ke kriterianya. Oke. Latar belakang, kapan kita anggap latar belakang tersebut menjadi sebuah yang excellent, ya. Contohnya dapat mengemukakan tiga masalah, ya, 3 permasalahan. Contohnya seperti ini. Jadi nanti peserta didik Bapak Ibu sekalian haruslah ibaratnya melihat, contohnya kesalahan. Oke, jadi peserta didik nanti akan tahu, oh saya ketika saya ingin mendapatkan nilai full di latar belakang, berarti saya harus menemukan ataupun mengemukakan 3 masalah. Oke, berarti saya harus siapkan 3 permasalahan ini di latar belakang nih. Berarti mereka tahu nanti apa yang harus mereka kerjakan. Karena di sini kita sudah ibaratnya membuat kriterianya setiap indikator yang ada. Dan ini akan ditampilkan ke peserta didik Bapak Ibu sekalian. Contohnya untuk latar belakang, latar belakang kriterianya kapan kita kasih nilainya good. Contohnya 2 masalah. Di sini contohnya 1 masalah. Di sini contohnya tidak dapat mengemukakan masalah. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita dapat menyesuaikan dengan apa yang menjadi kriteria yang ada. Ya, jangan lupa indikatornya ini kriterianya. Apa saja kriteria-kriterianya? Oh, Mas, boleh nggak lebih dari 1 kriterianya? Sangat boleh sekali, bebas ya, bebas. Mas, bisa nggak saya tambah kriterianya? Bisa. Kita klik di bagian atas sini, di kanan atas ada namanya add column ya. Add column di sini kita tambahkan column-columnnya. Di sini contohnya saya tambahkan, di sini biar cepat saja Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan kriteria untuk rumusan masalahnya, saya samakan ya, semua kayak gini. Oke, jika sudah selesai, nanti Bapak Ibu sekalian kita klik attach di bagian bawah sini. Ya. Setelah itu kita atur di sini ada, kita kirimkan tugas ini ke kelas yang mana, ya kelasnya yang mana, kebetulan nama kelasnya adalah basis data 2020. Setelah itu saya pilih studennya siapa, mohon maaf, studennya siapa. Selanjutnya untuk due date-nya kapan, tanggal berakhirnya kapan. Selanjutnya untuk tanggalnya kapan, dan kita klik assign. Maka nanti Bapak Ibu sekalian kita dapat untuk ya memberikan penugasan ini kepada peserta didik. Ya, memberikan penugasan ini kepada peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk ya tugasnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan yang namanya membuat opsi penugasan yang sifatnya direct tadi dengan menggunakan kuis. Kita klik di sini ada assignment, kita klik create, terus nanti kita pilih kuis. Maka nanti kita bisa cek di sini beberapa kuis yang sudah pernah kita buat. Saya akan buat dari awal. Saya klik di sini ada new quiz. Oke. Karena tadi adalah dasar-dasar basis data ya, dasar-dasar basis data, maka di sini saya akan membuat kuisnya tentang dasar-dasar basis data. Ya, seperti ini. Kita tambahkan pertanyaannya apa ya, yang mau kita ukur itu apa ya. Ya, kita klik di sini add new, terus nanti kita pilih choice. Ya. Terus nanti kita tambahkan pertanyaannya apa ya. Contohnya pertanyaan pertama untuk menghubungkan 2 tabel dapat menggunakan, contohnya di sini apa ya, contohnya kita buat join alter terus nanti delete. Seperti ini. Jadi nanti kita ketika membuat kuis tersebut dapat kita tambahkan poinnya ya. Dapat kita tambahkan poinnya di bagian bawah sini ada poin. Kita tambahkan poinnya 10 contohnya. Kita klik required, jadi harus harus dijawab dulu baru bisa mengirimkan kepada kita. Terus nanti kita pilih jawaban yang benar yang mana. Contohnya yang ini. Kita klik correct answer di bagian kanannya.
Nah, contoh di sini saya tambahkan tema biar lebih menarik saja. Oke, jika sudah selesai, saya balik ke kelas saya. Saya klik di sini create, saya klik quiz, saya klik quiz dasar-dasar berbasis data, saya klik next. Sama di sini semuanya pengaturannya dengan yang tadi. Terus kalau sudah selesai, maka nanti bisa kita klik assign di sini. Kita klik assign. Maka kita sudah berhasil untuk membuat penugasan dengan berdasarkan channel-channel ya yang ada di sini, channel-channel yang kita punya berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah kita punya, sehingga outcome based learning kita ya, hasil dari proses pembelajaran kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia industri. Mungkin Bapak Ibu sekalian untuk sesi praktiknya seperti itu. Silahkan mungkin ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sekalian tanyakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ning selaku moderator. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Ya Bapak Ibu, kita telah dijelaskan tentang penerapan outcome based education model dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh Mas Rinaldi bisa disampaikan dengan menggunakan fitur percakapan ataupun bisa raise hand terlebih dahulu untuk nanti selanjutnya dapat saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa setiap mengikuti kegiatan webinar hari ini, setiap mengikuti webinar kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Untuk redeem code-nya Bapak Ibu sudah saya berikan petunjuknya di kolom percakapan, mungkin mohon bantuannya untuk dapat dilihat di kolom percakapannya sehingga nanti dapat dengan mudah melakukan redeem code ini. Dan kemudian umpan baliknya juga jangan lupa begitu Bapak Ibu sehingga nanti harapannya di webinar selanjutnya kami dapat hadir dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, kebetulan Bapak Ibu nanti di hari Jumat nanti kita akan ketemu lagi dengan topik yang lainnya yang tidak kalah menarik dengan topik hari ini dengan jam waktu yang sama. Mungkin bisa kalendernya Bapak Ibu ditandai begitu. Dan kemudian Bapak Ibu aktivitas webinar siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir dan nanti Bapak Ibu bisa mengakses rekamannya di eke.ms/teamsid di dalam folder live webinar. Di sana juga sudah terdapat rekaman aktivitas webinar sebelum-sebelumnya yang telah kami selenggarakan dan juga terdapat berbagai macam konten pembelajaran yang telah dikembangkan oleh tim Microsoft Indonesia sehingga nanti dapat Bapak Ibu akses secara gratis begitu. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Hengki Mas Rinaldi. Pertanyaannya adalah setelah rubrik tugas dibuat, bagaimana menerapkan rubriknya dalam penilaian pada tugas mahasiswa? Silahkan Mas Rinaldi mungkin bisa ditanggapi. Ini dari Bapak Hengki dari Departemen Matematika UI. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silahkan Mas Rinaldi. Baik. Sebenarnya ini mau saya bahas di akhir, tapi karena sudah langsung ada pertanyaan, kebetulan kita langsung lanjutkan karena ini adalah pembahasan terakhir yaitu cara penilaian ya. Cara penilaian di sini kebetulan Pak Hengki menanyakan tentang penilaian yang ada di rubrik ya, yang ada di rubrik. Caranya pertama Bapak kita pastikan dulu masuk ke assignment ya, assignment yang ada. Kita cari assignment yang kita buat tadi yang jenisnya rubrik tadi. Di sini tadi saya buat makalah dasar basis data ya. Waduh, di sini tidak ada mahasiswanya. Saya coba tambahkan dulu mahasiswanya sebentar. Biar nanti bisa dipraktekkan. Oke, saya close dulu. Saya buat dulu assignment. Makalah kedua contohnya. Resourcesnya saya tambahkan resourcesnya 1, terus nanti poinnya 100, rubriknya saya pilih yang tadi saja, saya klik next, saya klik attach. Oke, di sini saya pilih studentnya. Oke, belum muncul studentnya
karena mungkin butuh di refresh dulu ya. Saya coba dulu. Atau yang sudah ada saja ya Pak ya, biar nanti lebih mudah. Coba untuk klik assign, bukan yang ini. Oke, yang ini. Oke, contohnya seperti ini Pak. Kalau misalnya untuk tugas yang sifatnya, oke, di sini tidak ada juga mahasiswanya. Oke, saya coba buat lagi assignment kuliah makalah kedua, tambahkan resources-nya. Oke, pointsnya 100, rubriknya tadi yang tadi, attach, terus nanti kita pilih studentnya. Oke, sudah ada studentnya, sudah selesai semua, saya klik assign. Oke, di sini saya punya sebuah penugasan yang bersifat esai tadi, yang bersifat esai. Di sini Bapak Ibu sekalian kita klik di sini ya. Contohnya saya ingin memeriksa untuk mahasiswa yang ini, Nindi Kusumaningrum. Cara memeriksanya, pertama Bapak nanti tinggal klik di bagian penugasan yang ada di assignment. Kita klik penugasannya. Setelah itu kita klik, di sini ada statusnya. Kebetulan ini belum dikerjakan. Kalau tulisannya seperti ini, ada juga nanti tulisannya itu sudah dilihat atau sudah dikerjakan. Status seperti itu ya, ada 3 itu. Kita klik di sini ada namanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah hasil pekerjaan peserta didik kita ataupun mahasiswa kita di No Work Attached ini. Kebetulan dia belum mengupload ya. Jadi kalau misalnya sudah diupload oleh peserta didik kita, ya, diupload oleh peserta didik kita. Jadi kalau di tampilan peserta didik itu ada tempat untuk uploadingnya, ya, ada untuk tempat uploadnya. Nanti akan ditampilkan semuanya di sini. Kalau misalnya filenya itu adalah Microsoft Word, ya, nanti akan tampil di sini Microsoft Word langsung Microsoft Word di sini, ya. Dan kita memeriksanya bagaimana? Kita pilih terlebih dahulu mahasiswanya siapa. Di sini ada Nindi ya. Kita klik di bagian sini ada rubriknya. Rubrik yang kita gunakan tadi, kita klik. Oke, cara memeriksanya, pertama kita lihat dulu indikatornya apa. Oke, pertama indikatornya adalah latar belakang. Latar belakang, saya klik latar belakang. Setelah itu saya baca yang tentang latar belakang di sini. Jadi di sini kita baca, yang di sini kita baca semuanya yang tentang latar belakang yang di sini. Oh, ini sudah sesuai nih dengan yang nilai excellent. Tinggal kita klik excellent. Selanjutnya kita beralih ke indikator yang kedua, rumusan masalah. Oke, sekarang kita baca yang untuk indikator kedua yaitu rumusan masalah. Kita baca semuanya hasil dari makalah peserta didik kita ini. Apakah sudah sesuai atau tidak? Oh, ternyata masih ada yang kurang. Kita kasih nilainya 3. Nilainya 3. Berarti nilai fullnya nanti itu untuk rumusan masalah ini berarti 3 per nilai penuhnya 4 dikali 100. Ya, jadi nanti totalnya seperti ini. Terus yang terakhir kita tambahkan yang sistematika penulisan. Oke, saya baca lagi di sini semuanya. Saya baca satu-satu. Oke, sudah sesuai nih. Ternyata bagus. Kita klik excellent. Maka nanti dia akan menotalkan, ya, ditotalkan semuanya poinnya, Pak. Ya, ditotalkan semua poinnya. Jika sudah selesai, kita bisa klik done. Dan bisa kita tambahkan feedback di sini. Nindi, silahkan perbaiki rumusan masalah. Seperti ini, bisa mengacu ke sini. Contohnya education.microsoft.com. Nah, kita bisa memberikan feedback yang proses pembelajaran yang tidak langsung tadi. Kita klik return. Oke, maka di sini akan masuk nilainya ke peserta didik kita dengan adanya feedback seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, cara di rubrik. Silakan Mbak Ning. Ya, terjawab ya Bapak Hengki untuk pertanyaannya. Oke, sepertinya ada pertanyaan lanjutan tengah mengetik. Kita tunggu. Nah, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom percakapan atau bisa juga disampaikan dengan menggunakan fitur mikrofonnya.
Nah, namun ketika ingin menggunakan fitur mikrofon, mohon dapat raise hand terlebih dahulu agar nanti dapat kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Oke. Ya, barangkali oke, penjelasannya sudah paham. Oke, ternyata oke. Terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya dari Bapak Hengki. Penjelasannya sudah dapat dimengerti untuk masalah penilaian ini. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom percakapan atau juga bisa raise hand agar nanti dapat kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Di mana tadi kan kita sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi tentang penerapan OBE model ini dengan pemanfaatan layanan Microsoft Teams yang merupakan salah satu bagian dari layanan Microsoft 365. Silakan Bapak Ibu, kita dari waktu yang diagendakan masih ada waktu sekitar 4 menit. Barangkali ada pertanyaan lanjutan atau istilahnya ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana penerapan OBE ini yang dihubungkan atau yang diterapkan dengan memanfaatkan layanan Microsoft 365. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya menyampaikan pertanyaannya, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, untuk tidak lupa melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Redeem code-nya sudah kami bagikan di kolom percakapan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mohon bantuan untuk dapat scrolling up ya, di riwayat percakapannya ya Bapak Ibu ya. Atau ini juga bisa melihat di layar Bapak Ibu, ini saya tengah membagikan kode atau redeem code yang dapat Bapak Ibu lakukan begitu. Redeem code ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti rangkaian webinar yang telah kami selenggarakan. Di mana nanti akan tercatat di dalam Educator Center, Microsoft Educator Center, bahwa Bapak Ibu telah mengikuti topik pembahasan kali ini, di mana topiknya adalah Microsoft 365 yang lebih fokus ke Microsoft Teams. Nah, di sana juga Bapak Ibu bisa mengikuti beragam kursus secara gratis ya, di mana ada beragam kursus-kursus tentang Microsoft 365 yang dapat Bapak Ibu explore lebih dalam sehingga nantinya Bapak Ibu dapat mengoptimalkan layanan yang telah dilanggan oleh institusi Bapak Ibu dan pada akhirnya mampu meningkatkan keluaran pembelajaran di dalam kelas. Oke, pertanyaan lanjutan ada Bapak dari Hengki, apakah nilai-nilai mahasiswa di Microsoft Teams tadi dapat diunduh dalam bentuk file Excel, Mas Rinaldi? Apakah bisa diekspor, Mas Rinaldi? Silahkan. Oke, baik. Baik, Pak Hengki, bagus sekali pertanyaannya, Pak. Di sini akan saya coba untuk tampilkan bagaimana cara untuk kita bisa mengekspor ke Excel ya. Ada dua cara sebenarnya, Pak. Kita bisa mengekspor ke Excel itu berdasarkan tugasnya. Oke, saya ulangi, berdasarkan tugasnya. Atau kita ekspor ke Excel itu berdasarkan semua tugas yang ada. Oke. Pertama, itu cuma satu-satu aja. Jadi satu-satu tugas, setiap satu tugas bisa kita ekspor. Setiap satu tugas bisa kita ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ekspor dengan semua tugas yang ada ya. Kita coba praktekkan yang pertama, Pak, cara untuk mengekspor berdasarkan nilai penugasan setiap tugasnya. Jadi setiap tugas kita ekspor. Contohnya di sini saya pilih yang sudah selesai. Yang sudah selesai saya pilih tadi, yaitu makalah kedua ini. Saya klik di sini. Nanti Pak, Bapak nanti bisa klik di bagian kanan atas ada titik 3 seperti ini. Titik 3 seperti ini. Ini tampilan baru ya. Titik 3 seperti ini di kanan atas. Terus nanti klik di bagian sini ada export to Excel. Oke, ini untuk kalau misalnya kita ingin mengekspor berdasarkan tugasnya. Oke, berdasarkan tugasnya. Gimana caranya kita mengekspor summary untuk semua penugasan dalam satu semester? Caranya kita klik grade di bagian atas ini, grade yang ada di bagian atas ini. Ya, di sini akan kelihatan Pak, berapa tugas yang pernah kita buat ya. Total nilai yang didapatkan berapa, itu akan masuk. Ini kebetulan mahasiswanya cuma satu,
Jadi yang tampil cuma satu. Kalau misalnya nanti banyak 40 ya 40 nanti mahasiswanya. Tugasnya cuma ada 3 di sini. Kalau cuma 3 ya 3 tampil. Kalau misalnya ada 10 berarti nanti ada 10 tugas yang di sini tampil. Kalau misalnya kita mau ekspor ke Excel, dapat kita klik di bagian kanan atas ini ada export to Excel. Ya, diklik di sini ada allow. Ya, nanti akan di-download terlebih dahulu. Oke, bagaimana kita coba untuk buka ya. Oke, kita coba untuk buka Excel-nya ini. Saya coba untuk share screen saja. Screen 1, ya ini. Baik, bagaimana cara untuk membacanya? Kok kalau kayak gini kan nggak bisa kita baca ya tampilannya. Kebetulan ekstensi yang disiapkan oleh Microsoft Teams adalah yang CSV. Jadi kita harus merubah dari CSV ke bentuk Excel. Caranya kita klik di bagian atas ini ada data. Kita klik di bagian atas ini ada data. Terus nanti kita pilih from text or CSV. From text or CSV. Kita pilih yang sudah kita download tadi. Ya, yang biasanya ada di folder download yang paling atas ya. Yang di folder download ada nih paling atas. Kita klik import. Ya, kita klik import, terus masih connecting, terus kita load nanti sebentar. Nah, ini muncul. Kita klik load di sini. Kita klik load. Iya. Maka akan muncul nanti nilai dari mahasiswa kita berdasarkan tugasnya apa, emailnya apa, terus nanti penugasannya, feedbacknya apa, Pak. Nah, jadi berdasarkan poin-poinnya semuanya terekap semuanya dari mulai satu tugas ke tugas yang seterusnya. Jadi nanti semua tugas yang ada itu bisa kita dapatkan ataupun hanya berdasarkan tugas satu-satu saja. Kayak gitu ya. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Ya, terjawab ya Bapak atas pertanyaannya. Ya, baik Bapak Ibu, kami rasa sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya, atau Bapak Henggi ada pertanyaan lanjutan, kami coba tunggu. Atau Bapak Ibu yang lainnya jika masih ada pertanyaan bisa boleh disampaikan. Bisa disampaikan, nanti akan kami coba tanggapi satu persatu. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lanjutan lagi, dan materinya yang disampaikan oleh Mas Rinaldi saya rasa sudah jelas, kami rasa sudah jelas diterima oleh Bapak Ibu. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat lebih mendukung aktivitas pengajaran Bapak Ibu, sehingga mampu meningkatkan keluaran pembelajaran di dalam kelas di era pandemi saat ini. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya untuk tidak lupa melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami. Redeem code-nya dapat dilakukan dengan cara sign in ke portal Educator Center, yakni di education.microsoft.com. Sign in menggunakan akun Office 365. Oke, silakan Mas Rinaldi mungkin dibantu visualisasinya di education.microsoft.com, kemudian nanti sign in menggunakan akun Office 365 yang Bapak Ibu miliki. Atau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan akun Microsoft personalnya juga diperbolehkan, namun sangat disarankan untuk menggunakan akun Office 365 yang Bapak Ibu miliki. Nanti ketika telah berhasil sign in, Bapak Ibu bisa langsung milih ke area menu profil atau misalnya baru pertama kali bergabung bisa pilih ke bagian inisial nama dan pilih redeem achievement code dan masukkan kode yang telah kami bagikan tadi. Kodenya sudah kami bagikan di kolom percakapan Bapak Ibu, jadi mungkin bisa dicek di kolom percakapan. Dan juga kami ingatkan untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami melalui mic.ms/feedback ya Bapak Ibu ya. Kami tunggu masukan Bapak Ibu sehingga harapannya kita sama-sama berkembang. Kami selaku pengisi kegiatan webinar yang hari ini kami dapat jauh lebih baik dalam hal penyampaian materi ataupun kualitas materi yang kami sampaikan, dan Bapak Ibu juga dapat terus berkembang dengan literasi digital yang terus ditambah setiap minggunya begitu, di mana setiap minggunya dialokasikan jadwal webinar sebanyak 2 kali Bapak Ibu.
Untuk minggu ini dilaksanakan hari ini dan hari Jumat di jam waktu yang sama ya Bapak Ibu. Jadi mungkin misalkan nanti hari Jumat ada kosong begitu, nanti bisa join lagi bersama kami. Dan untuk rekaman aktivitas webinar siang hari ini Bapak Ibu bisa akses di eke.ms/teamsid. Tautannya juga sudah saya bagikan di kolom percakapan. Bapak Ibu bisa langsung akses ke sana. Nanti bisa akses di folder live webinar. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar siang hari ini kami cukupkan sekian. Saya dan Mas Rinaldi pamit untuk sesi kegiatan webinar hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.